قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صفيه من خلقه وخليله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه الكرام. يقول ربنا جل شأنه في محكم تنزيله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Kaum muslimin dan muslimat sedang jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pujian dan syukur tiada hentinya senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah. Kemudian salawat dan salam kita doakan kepada Allah agar tercurahkan kepada baginda Rasul baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin yang berbahagia, melanjutkan kembali kajian dan pembelajaran kita minggu yang lalu. Kita masih berbicara tentang syarat dari syarat-syarat keabsahan la ilaha illallah. Kalimat yang sangat mudah untuk diucapkan dan sangat berat di dalam timbangan besok di hari kiamat. Bahkan saking mudahnya para ulama kita mengatakan la ilaha illallah itu ketika Anda ucapkan tidak butuh Anda menggerakkan mulut, cukup menggerakkan lisan saja. Itu kemudahan yang Allah berikan. Orang dalam sakratul maut untuk menggerakkan mulut susah, namun mudah untuk menggerakkan lisan mengucapkan la ilaha illallah. Kemudahan mengucapkan sama sekali tidak menafikan keharusan dan beratnya untuk kita implementasikan syaratnya. Syarat itu yang berat. Pada pertemuan yang lalu jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita bercerita tentang syarat al-inqiyad, yaitu syarat ketiga versi Syekh Hafidh Al-Hakami dalam kitab kita ini. Syarat yang pertama al-ilmu, yang menafikan kejahilan, wal yaqinu, yang menafikan syak dan keraguan, al-inqiyadu, ketaatan, mengikuti kepatuhan, berserah diri kepada la ilaha illallah, yang menafikan penolakan dan maksiat. Jadi ketika kita berbicara kemarin hari, ada jamaah yang mengatakan berat Ustaz. Ya, sangat berat. Mengatakan sami'na wa ata'na, sangat berat itu. Namun kaum muslimin yang berbahagia, saya ulangi apa yang saya sebutkan pada pertemuan yang lalu. Sami'na wa ata'na, sam'an wa ta'ah. Ada dua tingkatan dalam syariat. Tingkatan yang pertama itu tingkatan syarat sah la ilaha illallah. Itu sami'na wa ata'na, syarat sah. Jadi ketika datang nas syar'i, firman Allah, datang hadis baginda Rasul, kalau firman Allah itu cukup dengan kita lihat mazmunnya, apa maksudnya. Karena tentang keabsahan dalilnya, Al-Quran itu mutawatir, tidak perlu lagi dicari sahih atau tidak. Tapi kalau hadis baginda Rasul, Anda lihat dua. Lihat kesahihannya
baru lihat apa maksudnya. Kalau dua itu sudah Anda dapatkan, sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami ikuti. Itu syarat sah. Syarat sah. Sami'na wa ata'na. Apapun yang datang, sami'na wa ata'na. Masalah tidak sanggup melakukan, tidak sempurna dalam aplikasinya, itu masalah lain. Itu maksiat kita dengan Allah. Tapi tidak kepada tingkatan kekufuran. Tapi kalau dari awal sudah kita tolak, itu arahnya kekufuran dan tidak sahnya la ilaha illallah. Terima saja. Sami'na wa ata'na. Kok masih buat? Para sahabat juga demikian. Dia laki-laki mencintai Allah dan Rasul, tapi dia gemar mutmin lil khamr. Sangat candu dengan minuman keras. Tidak ada masalah. Orang datang melaknatnya, baginda Rasul marah. Kenapa kamu melaknat dia? Dia itu mencintai Allah dan Rasul, tapi dia itu pecandu khamar. Itu maksiat antara dia dengan Allah, bukan kekufuran. Bukan kekufuran. Wanita baghiyah, wanita pezina, pelacur, belum taubat dari pelacurannya di zaman Bani Israel, hanya dengan memberikan minum anjing yang kehausan, itu Allah ampunkan dosanya. Karena sami'na wa ata'nanya itu ada. Cuma masalah nafsu dia terus bergejolak untuk melakukan maksiat. Itu maksiat antara dia dengan Allah. Yang jangan hilang yang pertama itu. Kalau sudah lolos di yang pertama, baru sami'na wa ata'na, kesempurnaan. Itu level yang kedua. Mencoba ittiba apapun, sekecil apapun. Ini bukan lagi berbicara tentang kekufuran, tapi berbicara tentang penyempurnaan mengikuti baginda Rasul. Itu sami'na wa ata'nanya para sahabat baginda Rasul. Para sahabat enggak memilah-milah dia, tidak memilih-milih. Yang penting Rasul melakukan, lakukan. Rasul menganjurkan, lakukan. Rasul melarang, tinggalkan. Itu ittiba'nya, itu ittiba' kesempurnaan. Fi'lul ma'mur wa tarkil mahdhur. Apapun yang Allah perintahkan dilakukan, apa yang dilarang ditinggalkan. Kita mungkin belum ke tahap itu. Tapi kalau sami'na wa ata'na tahap pertama, itu syarat. Al-yaqin, al-ilmu wal yaqinu. Kalau di sini langsung wal inqiyad. Kalau bait syair yang sering saya ulangi, al-ilmu wal yaqinu wal qabulu wal inqiyadu fadri ma aqulu wa sidqu wal ikhlasu wal mahabbah wa faqaqallah lima ahabbah. Ini syarat mutalazim. Ada keterikatan. Ilmu tentang Allah kuat melahirkan keyakinan yang kuat. Keyakinan yang kuat itu melahirkan penerimaan, qabul. Penerimaan yang benar itu akan melahirkan ketaatan, al-inqiyad. Masalah ketaatan kita itu masalah ilmu kita dengan masalah keyakinan kita. Kalau betul yakin, punya ilmu yang cukup tentang la ilaha illallah, yakin dengan la ilaha illallah, akan melahirkan penerimaan. Apapun yang la ilaha illallah tuntut, kita berikan. Dan kepatuhan, patuh. Nah, ini saling berkaitan dan harus selalu kita upayakan untuk kita sempurnakan. Sempurnakan ilmunya. Maka dengan menghadiri majlis seperti ini sudah bentuk ikhtiar kita. Cara kita ingin menyumpahkan ilmu kita tentang tauhid, tentang la ilaha illallah ini. Dan itu alasan kita hidup. Bukan alasan lain. Kalau cuma sebatas untuk makan minum, bukan itu Allah menciptakan kita. Untuk mampu mentauhidkannya. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Ibnu Abbas mengatakan liya'budun liyuwahhidun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Imam Ibnu Abbas mengatakan beribadah itu mentauhidkannya. Liyuwahhidun. Itu alasan kita diciptakan. Sami'na wa ata'na. Apapun yang datang sami'na wa ata'na.
Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah. Kalau bukan seperti itu, dalam Quran surah An-Nur di penghujung surah Allah ingatkan, maka hendaknya kalian khawatir, takut. Yukhalifuna an amrihi, yang menyelisihi perintahnya, an tusibahum fitnah, akan tertimpa dengan fitnah dan azab yang pedih. Fitnah itu apa? Semua para ulama sepakat fitnah itu al-kufru wa syirk, kekufuran dan kesyirikan. Anda awalnya selisihi sedikit naik sampai ke tingkat kekufuran dan kesyirikan. Datang orang kepada Imam Malik rahimahullah. Pemuda itu mengatakan, wahai Imam, bagaimana hukumnya kalau saya itu berihram haji, penduduk Madinah, ihram hajinya bukan dari Musdalifah, dari Masjid Nabi, biar lebih jauh. Karena logikanya makin lebih jauh lebih bagus, lebih banyak lebih bagus, lebih susah lebih bagus. Rasul ihram dari Musdalifah, Musdalifah lebih dekat ke Mekah. Saya mau ihram dari Masjid Nabawi, biar lebih jauh, pahala lebih mantap. Imam Malik mengatakan, fal yahdar, hendaknya kalian khawatir, antusibakum fitnah, akan tertimpa kalian fitnah, wal fitnah al-kufur, dan fitnah itu kekufuran. Anda selisihi sedikit, dan itu akan membawa kepada kekufuran, dan itu realita yang terjadi. Berapa banyak sekte-sekte yang ada tergelincir, terbawa arus kekufuran, itu karena sami'na wa ata'nanya. Dari awalnya sami'na wa ata'nanya masih dipermasalahkan, ke bawah kepada kekufuran. Dan fitnah dalam teks Al-Quran itu kufur artinya, bukan seperti kita pahami belakangan ini. Fitnah itu fitnah. Kalau ada orang fitnah, langsung kita keluarkan ayat, wal fitnatu akbaru minal qatl, fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Itu fitnah kufur, bukan fitnah lain. Ya, saya teringat masih kecil kita, masa-masa kecil kita, kalau ada yang fitnah langsung ada yang bawa ayat, wal fitnatu akbaru minal qatl, fitnah itu lebih kejam daripada pembunuh. Itu bukan fitnah itu maksudnya, bukan fitnah yang kita pahami, tapi fitnah itu al-kufur, kufur. Wa qatiluhum hatta la takuna fitnah, perangi orang-orang musyrik dan kafir itu supaya tidak ada fitnah, artinya tidak ada kufur. Menyelisihi Allah dan Rasul, tidak ada sami'na wa ata'na, itu akan menggiring kepada kekufuran. Imam Ahmad mengatakan, wal fitnatu al-kufr, saya mendapati ayat Al-Quran yang memerintahkan kita mentaati baginda Rasul tidak kurang dari 33 ayat. Ini maaf cakap, wudhu kita yang tadi itu cuma 1 ayat saja. Wuduk yang Anda lakukan, tiap hari Anda berwuduk, berulang kali Anda berwuduk, takut kalau tidak berwuduk dalam kondisi salat, itu cuma 1 ayat dalam Al-Quran. Mentaati Rasul, al-inqiyad, itu 33 ayat. Belum ribuan hadis, itu 33 ayat. Jadi nggak ada pertanyaan, langsung taat, sami'na wa ata'na. Masalah sekali-kali kita tidak sanggup, sekali-kali kita menyelisihi karena nafsu kita, itu pertanggungjawaban antara kita dengan Allah, kita sudah berbuat maksiat kepadanya. Ini jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pertanyaannya. Syarat selanjutnya, dan ini sebenarnya 2 syarat yang saling berketerkaitan. As-su'al ar-rabi' wa 20 الثالث وعشرون ما دليل اشتراط القبول من الكتاب والسنة. Pertanyaan ke-23, apa dalil? Ini agama kita agama dalil, saya kata. Agama dalil. Tidak dapat di agama lain. Sebenarnya inilah karakteristik Islam. Dalil, harus ada bukti. Tidak bisa nggak ada bukti. Maaf cakap ini di awal tahun, kita untuk menentukan hari saja itu ada bukti. Menentukan tanggal ada bukti dengan melihat hilal.
nampak hilalnya. Ini tanggal hari pertama, hari kedua, hari ketiga. Tapi kalau kita gunakan itu kalender Masehi, nggak ada bukti itu. Kok ada bulan 31, ada bulan 29, ada bulan 30, itu patokannya apa itu? Buktinya apa itu? Kalau Hijri berbukti kita, itu patokannya hilalnya sudah hilang, sudah terbit hilal baru. Ada bukti kita. Ini kenapa hari ketiga? Ini hari ketiga, buktinya coba lihat hilal. Yas'alunaka 'anil ahillah. Mereka bertanya tentang hilal itu apa? Mawaqit linnas, untuk menentukan waktu bagi manusia. Kita punya bukti. Sekecil apapun dalam agama kita itu punya bukti dan fakta. Dan itu yang menjadikan karakteristik agama kita dibandingkan agama yang lain. Agama yang lain tidak perlu bukti itu. Kalau kita perlu. Kita mengatakan qabul itu syarat la ilaha illallah. Qabul itu menerima. Syarat la ilaha illallah. Apa buktinya? Kalau itu syarat. Karena di luar banyak yang berteriak mengatakan mereka itu orang Wahabi itu suka menyulitkan kaum muslimin. Menjadikan itu punya syarat, ini punya syarat. La ilaha illallah ya la ilaha illallah. Itu apa syarat-syarat? Rupanya ketika kita telaah Al-Quran dan hadis baginda Rasul, kita dapati qabul itu syarat. Tidak ada qabul la ilaha illallah Anda tidak sah. Dan seperti itu Rasul memahami, para sahabat memahami, para imam kaum muslimin dan generasi terbaik umat itu memahami demikian. Harus ada qabul. Ya, kalau qabul itu menerima, al-inqiyad mentaati, terima taati. Munafin listikbar, menafikan istikbar, kesombongan, menolak. Ada orang hari ini ketika kita sebutkan ayat Allah, langsung yang ada pikiran dia mempertanyakan dulu. Padahal sudah jelas itu ayat Allah, selesai. Bahkan untuk mempertanyakan sahih tidak, itu tidak harus dipertanyakan karena dia mutawatir. Nukilannya mutawatir. Kalau hadis Anda pertanyakan ini sahih tidak, itu tidak ada masalah mempertanyakan itu. Memang harus dipertanyakan. Karena hadis itu bukan qat'iyatus subut, keberadaan hadis itu bukan qat'i, tidak pasti. Ada orang menyebutkan hadis ini Ustaz bagaimana? Itu bukan hadis, itu kita pertanyakan. Tapi kalau Al-Quran, tidak ada sedikit pun hak kita mempertanyakan. Bahkan keberadaannya saja, ayat itu benar atau tidak bisa kita pertanyakan. Karena dia qat'iyatus subut. Yang kita pertanyakan cuma maksudnya. Karena dia tidak qat'iyatu dalalah, maksudnya itu tidak pasti. Ayat maksudnya tidak pasti. Kita pertanyakan, ini maksudnya apa maksudnya? Ini qabul penting. Menerima. Terima saja. Al-jawab qala Allah Ta'ala, jawabannya kenapa kita mensyaratkan menerima itu sebagai syarat la ilaha illallah? Itu firman Allah fi sya'ni man lam yaqbalha, berkaitan dengan orang yang tidak punya qabul, yang tidak mau menerima. Apa firman Allah? Itu Quran surah As-Saffat 22 sampai 36, itu potongan ayat. Usyurul ladzina zalamu azwajahum wa ma kanu ya'budun ila qawlihi innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah. Allah mengatakan di awal firman-Nya, bangkitkan mereka orang-orang yang zalim, dan kezaliman yang besar itu kesyirikan. Wa azwajahum wa ma kanu ya'budun, dan istri-istri mereka, pasangan-pasangan mereka, dan apa yang mereka sembah. Itu masukkan semua mereka itu ke dalam neraka. Itu ancamannya. Kenapa mereka dimasukkan ke dalam neraka? Allah sebutkan ilahnya, alasannya. Innahum, karena mereka itu kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Kalau dikatakan kepada mereka la ilaha illallah, mereka sombong dan menolak, tidak menerima. Ketika kita dikatakan untuk mentauhidkan Allah, mereka menolak. Tempatnya kemana? Ke neraka tadi disebutkan.
Artinya tidak menolak itu yang menjadikan la ilaha illallah itu berfungsi. Kalau Anda menolak tidak berfungsi. Yastakbirun. Para ulama kita sepakat yastakbirun ini di tauhid uluhiyahnya. Sedangkan di tauhid rububiyah, jahiliyah pun menerima Allah sebagai dalam bentuk pentauhidan rububiyah. Karena dalam ayat yang lain disebutkan, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Kalau dikatakan kepada mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka semua serentak menjawab Allah. Tapi tidak cukup di situ. Dalam tauhid uluhiyah itu la ilaha illallah. Langsung mereka tidak menerima. Tapi kalau berbicara tentang Allah, siapa pencipta? Allah, mereka terima. Tapi kalau kita katakan la ilaha illallah, tidak mereka terima, karena mereka sangat paham apa itu la ilaha illallah. Ada konsekuensinya. Abu Jahal dan lain-lain itu sangat memahami itu. Tidak gampang la ilaha illallah itu. Jadi rububiyah mereka tidak mengantar mereka untuk mentauhidkan Allah secara uluhiyah. Dan ini yang terjadi di sab kaum muslimin. Jadi kalau tauhid uluhiyah itu langsung banyak yang marah itu. Jadi kalau kajian-kajian cuma mengupas tauhid rububiyah, sebenarnya kaum muslimin semuanya sudah meyakini demikian. Pasti tidak akan ada yang musuhi, tidak akan yang marahi. Tapi kalau kupasannya itu tauhid uluhiyah, ini yang baru orang itu tidak akan menerima. Yastakbirun. La ilaha illallah, karena ada konsekuensinya. Dan orang Arab di masa jahiliyah sangat paham konsekuensi la ilaha illallah itu. Berat. Harus mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah dalam semua bentuk peribadatan. Berat sekali bagi mereka. Wa yaquluna, dan kemudian mereka mengatakan, mereka menolak la ilaha illallah, kemudian mereka mengatakan a inna latariku alihatana, apakah kita akan meninggalkan Tuhan kita li syairin majnun, untuk seorang penyair yang gila, menjuluki Rasul sebagai penyair yang gila. Apakah kami akan meninggalkan ajaran kami ini hanya karena penyair gila itu? Ini namanya istifham istingkar, bertanya dengan maksud mengingkari. Jadi nggak butuh jawaban, ini nggak perlu kita jawab ya atau tidak. Ini bentuknya istifham istingkari, bertanya untuk mengingkari. Artinya kami tidak mau melakukan itu. Bagaimana bisa kami meninggalkan ajaran kami, Tuhan-Tuhan kami, hanya untuk seorang penyair yang gila? Ini istikbar, tidak ada qabul, tidak ada qabul. Dan qabul ini syarat. Yang penting ada qabul saja, itu kita sudah tidak keluar dari keimanan. Menerima, apapun yang datang kita terima. Fenomena tidak menerima adam qabul itu banyak sekali. Ahlu ta'til, ahlu tafwid, ahlu tasbih, itu semuanya bentuk ketidakterimaan. Satu ayat saja banyak sekali orang tidak menerima. Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Berapa banyak orang tidak menerima? Berat itu menerima itu. Ada ahlu tafwid, ada ahlu ta'til, ada ahlu tahrif. Ditahrif, oh itu bukan istawa tapi istaula, bukan ini, bukan itu. Ada ahlu ta'wil, oh bukan itu maksudnya ini. Berbagai macam bentuk ketidakterimaan. Itu baru satu ayat, belum ayat-ayat yang lain. Ya, jadi menerima saja, terima, sami'na wa ata'na itu. Al-ayat wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ini hadis panjang, pernah kita kupas, dan ini hadis ini kajian pertama saya di masjid ini. Mathalu ma ba'athani Allah bihi minal huda wal ilm kamathalil ghaithil katsir. Rasul mengatakan
Jadi rincian detailan syarah terhadap hadis ini itu mungkin ada di kajian kita di masjid ini juga. Tentang hadis ini mungkin ada di rekaman YouTube itu. Permisalan kata Rasul yang ingin kita lihat pada pertemuan ini, saya tidak mengupas detail lagi hadis ini karena panjang. Kita akan mengupas dari sisi menerimanya, dari sisi qabul. Permisalan, petunjuk dan ilmu yang Allah berikan kepadaku itu seperti permisalan al-ghis, hujan yang lebat. Al-ghis itu dalam bahasa wahyu hujan yang bermanfaat. Jadi kalau al-mataru, matar itu hujan yang membawa kemudaratan. Sebenarnya bahasa Arab hujan itu matar. Matar. Dalam penggunaan biasanya matar. Tapi dalam penggunaan wahyu, kalau matar itu artinya hujan yang membawa kemudaratan. Hujan membawa air bah, banjir, ini itu matar. Jadi kalau Allah katakan wa amtarna, kami turunkan hujan kepada mereka dalam bentuk matar, itu artinya azab. Tapi kalau dalam bentuk hujan bermanfaat itu al-ghith. Maka Rasul membuat perumpamaan di sini. Ilmu dan petunjuk yang Allah berikan kepadaku itu seperti air hujan. Air hujan tapi dalam konteks air hujan yang bermanfaat. Ini pernah kita kupas kenapa ditamsil dengan air hujan. Kita mengatakan penamsilan air hujan dalam hadis Imam Tirmidzi disebutkan pernah suatu ketika baginda Rasul dengan Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu dan bersama para sahabat dalam safar, dalam satu perjalanan, tiba-tiba turun hujan. Rasul membuka bagian atas dari bahunya baginda Rasul, sehingga air hujan itu menimpa punggung belakangnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, membuka serbannya, membuka pakaian atasnya, tertimpa air hujan. Umar bertanya, ya Rasulullah, lam nakun na'hidka taf'aluhu, kami tidak pernah melihat engkau melakukan itu, kenapa hari ini engkau melakukan? Beliau mengatakan, air hujan itu fa innahu hadisu ahdin min rabbih, baru turun dari sisi Tuhan. Aku ambil keberkahannya karena dia baru berasal dari sisi Tuhannya. Air hujan ini baru berasal dari sisi Tuhan. Dalam hadis ini Rasul membuat perumpamaan, ilmu dan petunjuk itu harus seperti air hujan. Yang maksudnya apa? Berasal dari sisi Tuhannya. Ilmu yang bermanfaat itu harus berasal dari sisi Tuhannya. Ini permasalahan penting itu. Itu kalau dalam filsafah keilmuan disebutkan dengan ontologi ilmu. Ilmu syar'i itu apa? Ilmu syar'i itu versi baginda Rasul harus berasal dari sisi Tuhan. Dan itu ilmu yang bermanfaat. Di luar orang masih banyak itu yang bingung ilmu itu apa. Masih menggunakan konsep dan teori Aristoteles, teori abad sebelum Masehi, ribuan tahun sebelum Masehi atau ratusan tahun sebelum Masehi. Masih teori itu kita gunakan. Kemudian bingung sendiri dengan teori itu. Bagaimana menetapkan sebuah ilmu? Harus dikuatkan dengan dua fakta, fakta minor, fakta mayor, ya. Harus ada mukaddimah kecil, mukaddimah besar, baru melahirkan satu ilmu. Mereka menetapkan ilmu dengan dua fakta. Padahal untuk menetapkan fakta itu butuh ilmu lain lagi. Maka tidak ada cara. Ada diskusi saya satu dengan Profesor Abdul Karim. Beliau orang Amerika tapi dosen terbang. Pernah dosen di UIN Aranir karena menikah dengan orang Aceh. Orang Amerika Bulek, ya, tapi Muslim, keturunan Lebanon. Kemudian bercerita tentang filsafat ilmu, tentang bagaimana ilmu itu dibuktikan. Beliau mengatakan harus ada fakta minor, fakta mayor, mukaddimah kecil, mukaddimah besar. Kita tahu itu, Ibnu Taimiyah sudah banyak mengupas tentang itu. Saya mengatakan bagaimana kita menentukan fakta mayor atau fakta minor itu? Butuh fakta sebelumnya.
Bagaimana kita tentukan fakta? Bukti fakta. Akhirnya berujung kepada sesuatu yang tiada, berkesinambungan, tidak putus-putus. Tidak bisa seperti itu. Ilmu itu harus berasal dari satu sumber, dan sumber itu wahyu Allah. Berhenti di sana. Kalau tidak, nggak berhenti-henti dia. Harus ada fakta, harus ada fakta. Ini harus ada fakta sebelumnya, ini harus ada fakta sebelumnya. Tidak berhenti-henti. Tapi kalau konsep Islam itu berhenti di satu sumber, wahyu Allah. Itu sumber ilmu, itu ontologinya, hakikat ilmu itu. Hakikat ilmu syar'i itu harus bersumberkan wahyu. Kalau dalam hadis kita ini diibaratkan dengan air hujan. Air hujan. Jadi ini musyabbah dan musyabbah bihi, yang diserupakan air hujan, yang diserupakan ilmu dan petunjuk Rasul, diserupakan dengan air hujan. Kenapa diserupakan dengan air hujan? Itu kalau dalam ilmu balaghah namanya al-wajhul musyabbah bihi. Alasan kenapa diserupakan, ditamsil demikian, karena air itu sumber kehidupan, sumber gizi, sumber kesehatan, jadi obat dia, jadi sumber segalanya. Begitu juga dengan wahyu dan petunjuk yang ada pada baginda Rasul, itu sumber segalanya, sumber kehidupan kita, taghziyatur ruh, gizi untuk ruh kita. Kalau air ini gizi untuk jasad, ilmu ini gizi untuk ruh. Ini penyerupa, apa namanya, petamsilannya demikian. Kemudian yang mau kita lihat, bagaimana kondisi manusia ketika menerima air hujan ini. Bagaimana kabulnya, bagaimana orang menerima dan bagaimana orang menolaknya. Rasul mengatakan air hujan ini turun dari langit, asaba ardan, menimpa bumi. Dari bumi itu ada tanah yang naqiyah, tanah yang bersih, suci, tidak terkontaminasi dengan apapun. Ketika turun hujan itu, dia langsung menumbuhkan. Menerima air itu menumbuhkan. Kalau ayat dibacakan imam tadi, kisah Ibrahim, ja'a rabbahu biqalbin salim. Itu paling penting itu. Dan itu yang hilang dari banyak kaum muslimin hari ini. Datang kepada Tuhannya dengan hati yang salim, yang selamat, nggak ada terkontaminasi dengan apapun. Hari ini banyak dari kita sudah terkontaminasi hatinya, sudah kotor. Jadi ketika datang, dia itu punya kotoran di hatinya, tidak bisa menerima segampang itu. Sami'na wa ata'na, tidak akan segampang itu. Itu penting sekali yang dibacakan imam tadi. Itu langkah pertama dalam mencari kebenaran. Ijja'a rabbahu biqalbin salim, dia datang kepada Tuhannya. Ibrahim itu datang kepada Tuhannya dengan qalbin salim. Ini yang dimaksud dalam hadis ini. Ada tanah, itu tanah naqiyah, suci, bersih. Dalam hadis naqiyah safiyah dalam riwayat Imam Bukhari, bersih, suci. Ketika turun air hujan, qabilatil ma, dia menerima air itu. Fa anbatatil kala wal usbal katsir, kemudian menumbuhkan tumbuhan dan menumbuhkan rerumputan dan menumbuhkan berbagai macam pepohonan, dimanfaatkan manusia, dimanfaatkan. Dia mengambil manfaat dari petunjuk itu, kemudian manfaat itu bisa diberikan kepada orang lain. Itu hati yang pertama ketika berhadapan dengan ilmu Allah dan Rasul. Ada yang langsung menerima, diterima, setelah diterima membuahkan seperti ini. Kita mengamalkan, kita mengajarkan, kita mendakwahkan, kita sabar di atas dakwah itu membuahkan. Akan datang orang lain setelah kita mengajarkan, mendakwahkan, dan pahalanya masih mengalir kepada kita. Orang yang sangat beruntung itu, umurnya habis tapi kebaikannya tidak habis. Dapat ilmu Allah, dapat ilmu Rasul, dia terima, dia amalkan, bermanfaat untuk dirinya, kemudian dia jadikan manfaat itu untuk orang lain. Itu orang pertama. Orang itu harus punya hati yang qalbin salim, hati yang selamat, hati yang bersih, suci, tidak terkontaminasi. Dalam ayat Al-Quran disebutkan wa anzala minas sama'i ma'an fasala awdiyatun biqadariha wahtamala sailu zabadar rabiyah.
Allah menurunkan air hujan dari langit, setiap wadi itu, lembah itu akan mengisi air sesuai dengan ukurannya. Ada yang lembahnya besar, diisi air penuh. Ada lembahnya kecil, lubang-lubang kecil di gurun pasir, turun air, dia cuma mengisi segini. Ada yang segini, ada yang besar. Tergantung hati kita seperti apa ketika menerima wahyu Allah. Ada yang hatinya besar, rakus terhadap wahyu Allah, dia menerima sebanyak-banyaknya dan mengumpulkan sebanyak-banyaknya dan mengambil manfaat sebanyak-banyaknya. Ada yang hatinya kecil, kami ustadz yang penting sudah salat 5 waktu sudah cukup katanya. Banyak jamaah saya seperti itu, Ustaz. Jamaah kita yang satu, ustadz ya ini banyak sekali penjelasannya panjang lebar ini, itu kami yang penting sudah salat berjamaah sudah cukup. Itu hatinya kecil. Kenapa enggak kita besarkan itu? Jadi hati yang besar. Tidak masalah dengan faktor umur. Jangan berpikir ini Ustaz kami sudah tua ini itu untuk apa besar-besar kali kita terima. Yang penting bisa kita amalkan saja. Makin besar Anda terima, itu artinya makin Anda lebih selamat. Dan makin Anda lebih diselamatkan. Karena dalam ayatnya Allah mengatakan, ketika hujan itu turun, kotoran-kotoran yang ada di dalam lembah itu akan diangkat dengan air hujan. Kotoran syubhat, kotoran syahwat, kotoran kebid'ahan, kotoran ini, syirkiyat, macam-macam itu. Dalam hati kita itu diangkat dengan petunjuk tadi, dengan ilmu tadi. Diangkat dari hati, mengapung-ngapung dari hati. Tambah air lagi, keluar dari hati. Nggak ada tempat dalam hati kecuali hanya untuk ilmu yang bermanfaat. Tapi kalau ilmu kita tanggung, hati kita seperti ini, ilmu kita seperti ini, syubhat syahwat itu bercampur baur dengan ilmu. Banyak bingung ini, bingung itu, bingung ini. Ustaz ini jawabannya seperti apa? Ustaz ini membingungkan, ini jawabannya seperti apa? Jadi sasaran Ustaz tapi ya. Iya. Kalau saya layani yang seperti itu, mungkin titi uroh nabih syubhat syahwat, syubhat. Tuntut ilmu, itu syubhat syahwat akan hilang dengan sendirinya. Pondasi-pondasi syariah ini harus pahami dengan sebenarnya. Syubhat syahwat itu tidak ada tempat dalam hati Anda. Kalau masih punya tempat, artinya ilmu Anda dipertanyakan itu. Fasalat audiyatun biqadariha. Setiap lembah itu akan terisi dengan air sesuai dengan ukurannya. Besarkan ukuran hatinya, sucikan dulu. Besarkan ukuran hati. Jangan cukup dengan sedikit. Jangan cukup dengan sedikit. Ada imam, satu imam terkenal dalam mazhab Syafi'i, Abu Bakar Al-Qaffal. 40 tahun menghabiskan umurnya sebagai kafal. Kafal itu tukang kunci. 40 tahun tukang kunci. 40 tahun sadar mau tuntut ilmu. Gurunya memerintahkan untuk menghafal 3 potongan kata, 3 mufradat, 3 kosakata. Naik ke atas loteng, dari malam sampai pagi turun, dipanggil sama gurunya. Qafal, hafidz, sudah engkau hafal? Sudah wahai syekh, sudah. Ketika dites 3 kata itu, 2 ingat, 1 hilang. Dites lagi, ingat 2 yang depan, lupa yang ketiga. Ingat yang ketiga, lupa yang pertama. Berat sekali beliau menuntut ilmu. Rupanya kegigihan itu Allah berkahi, Allah tambah umurnya 40 tahun, seperti lahir baru. Tuntut ilmu 40 tahun, akhirnya 40 tahun selanjutnya sampai umurnya 80 tahun menghabiskan umurnya sebagai alim, bahkan nomor 1 dalam fikih dan mazhab Syafi'i di zamannya. Imam Abu Bakar Ibnu Qaffal Al-Qaffal. Allah berkahi. Imam Tirmizi menuntut ilmu di hari tua juga. Imam Kisai menuntut ilmu di hari tua. Banyak sekali a'immah kita menuntut ilmu di hari tua. Mereka tidak mengatakan cukup ini, yang penting saya ustaz sudah salat 5 waktu sudah cukup. Bagaimana dengan tauhid Anda yang Anda akan berjumpa dengan Allah dengannya? Sudah benar tauhidnya. Yang penting lu salat 5 waktu mata. Enggak cukup, tidak cukup itu. Fasalat audiyatun. Hati ini harus kita bersihkan dulu. Karena dalam hadis disebutkan wa kana minha ajadib. Ada tanah yang kedua, tanah ajadib. Ini tanah di gurun pasir Arab. Tanahnya keras bebatuan.
Ketika turun hujan, dia nampung saja kerjanya. Dia tidak mengambil manfaat, tidak bisa menumbuhkan, dia tampung saja. Yang mengambil manfaat siapa? Para peternak, pengembala, hewan-hewan binatang buas yang ada di gurun pasir, itu mengambil manfaat, minum, mengambil air. Tanah ini sendiri tidak mengambil manfaat. Ini fal'iyadzubillah. Banyak dari kita seperti itu. Yang mengambil manfaat dari ilmu kita, orang lain, kita sendiri tidak mengambil manfaat. Nah, ini fal'iyadzubillah, mudah-mudahan Allah jauhkan kita dari al-ilmu ghairi nafi', ilmu yang tidak bermanfaat. Seperti kami ini berdakwah, memberikan kajian, mengisi macam-macam. Istri dan anak kita sendiri di rumah, siapa yang dakwahin? Enggak ada yang dakwahin. Akhirnya yang terjadi apa? Ilmu itu jadi manfaat untuk orang lain. Ini fal'iyadzubillah. Pingsan Abu Hurairah sampai 3 kali itu ketika meriwayatkan hadis, awwalu ma yus'ar bihin nar yaumal qiyamah, orang yang pertama kali digiring besok di hari kiamat, orang yang menuntut ilmu hanya untuk dikatakan dia itu alim. Pingsan beliau 3 kali, pingsan beliau. Itu ada tanah seperti itu. Tanahnya keras membatu. Tanahnya keras membatu. Ketika turun hujan, fa nafa Allah bihin nas, orang-orang mengambil manfaat tapi dia sendiri tidak mengambil manfaat. Fasyaribu wasuku wazara'u, orang minum dari airnya, bercocok tanam dari airnya. Dan ada tanah yang ketiga, ini fal'iyadzubillah, tanah yang lebih parah lagi. Ta'ifatun ukhra innama hiya qi'an, tanah ini cuma qi'an. Tanah qi'an itu tanah berkafur. Ketika turun hujan, hujan itu masuk ke dalam, dia tidak mengambil manfaat dari hujan itu, dan dia tidak menampung air hujan itu. Itu seburuk-buruk hati, seburuk-buruk jiwa, jangankan untuk orang lain, untuk dirinya sendiri saja tidak mengambil manfaat. Artinya apa? Ketika dikatakan wahyu Allah, dia tidak menerima, pergi. Dalam hadis Imam Bukhari, Rasul memberikan kajian, mungkin bahasa kita kajian lah. Duduk dengan para sahabat, memberikan ilmu kepada para sahabat. Yang pertama itu masuk, pemuda pertama masuk langsung berupaya mencari celah duduk di depan baginda Rasul. Yang kedua malu-malu, datangnya malu-malu. Omah hana mangat, duduk di pojok, duduk di ujung dia. Kalau bahasa kita maaf cakap, cari sandaran lah jadi itu. Male-male. Orang yang ketiga lihat, oh pergi ke tempat lain. Rasul mengomentari mengatakan, amal awal fa aqbala ala Allah. Orang pertama itu mencari Allah, Allah pun mencarinya dengan rahmatnya. Membuka untuknya pintu ilmunya. Orang yang kedua malu, maka Allah pun malu darinya. Tidak diberikan ilmu. Miman la yata'allaman, 2 mim yang tidak akan pernah belajar, mustakbir dan mustahyin, orang yang sombong dan orang yang malu. Jangan malu-malu, belajar. Yang ketiga mustadbir, lihat Rasul dan para sahabatnya langsung pergi. Fa'adbarahullah, dia berpaling dari ilmu Allah, Allah pun berpaling darinya. Allah berpaling. Karena dia berpaling, Allah berpaling. Jadi ini tanah yang ketiga. Turun hujan, masuk hujan ke dalam, tidak ada yang ditumbuhkan, tidak ada air yang ditahan. Tidak bisa diambil manfaat darinya. Kemudian Rasul mengatakan, mathalu man faquha fi dinillah, seperti ini permisalan orang yang mendalami agama Allah. Wa nafa'ahu ma ba'athani Allah bihi, dan Allah menjadikan manfaat dari apa yang Allah utusku dengannya, ilmu dan petunjuk yang ada padaku, dia mengambil manfaat. Fa'alima wa 'allama, dia mengetahui, dia berilmu dan dia mengajarkan ilmunya. Dan permisalan man lam yarfa' bidzalika ra'san wa lam yaqbal hudallahu alladhi ursiltu bihi. Dan permisalan orang yang sama sekali tidak mengangkat kepalanya untuk petunjuk Allah. Hai tim dengar kalau bahasa kita, tidak mau mendengar petunjuk Allah. Ada orang seperti itu. Dan Rasul bahkan sudah pernah bersumpah, ya'ti alaikum zaman, akan datang nanti suatu saat, yajlisu ala arikatihi, duduk di atas sofanya, kata Rasul, santai di atas sofa aja.
Ketika disebutkan hadisku, dia mengatakan, kalau datang dari Allah kami terima, selain dari Allah tidak kami terima. Padahal itu ungkapan-ungkapan dusta itu. Menolak hadis baginda Rasul. Yang kami terima cuma dari Allah saja. Padahal kalau betul dia menerima dari Allah, tidak mungkin dia akan menolak hadis baginda Rasul. Orang seperti itu sudah datang, sudah. Kalau disebutkan ini dari Allah, ini dari Rasul, masih mempertanyakan, masih ini, masih itu. Menolak dengan berbagai macam alasan menolak. Ada yang bahkan sama sekali tidak mau mengangkat kepalanya untuk ilmu Allah. Walam yaqbal hudallahu alladhi ursiltu bihi, dan dia tidak menerima petunjuk Allah yang Allah utus diriku dengan petunjuk itu. Akidahnya, syariahnya, ibadahnya, suluknya, adahnya, semua itu sudah ada petunjuk Allah, sudah final dan sangat cukup. Kata dulu guru kita Syekh Abdul Hasan Al-Ma'ribi, kita tanyakan sebelum kita pulang ke tanah air, kita tanyakan, Syekh, dakwah apa yang harus kita lakukan di negara kita atau di daerah kita? Kita perangi kebid'ahan, kita perangi kesyirikan itu. Kata beliau, ajarkan sunnah Rasul, hilang satu bid'ah tanpa Anda memerangi bid'ah. Ajarkan tauhid, hilang kesyirikan tanpa Anda perangi kesyirikan, hilang sendiri dia. Rupanya saya coba mentelaah, memahami hakikat itu, baru saya sadari. Kalau kita perangi tidak selesai dia. Kita ajarkan, selesai, hilang, ajarkan, hilang. Dan itu pengalaman beliau dulu di Tanah Ma'rib, provinsi Yaman, seperti itu beliau melakukan. Di tempat beliau masuk itu ada tungku, kata beliau, kalau bahasa kita tungku, ada syekh sebelumnya, mutasawwif, sufi, menyebarkan ajaran sufiyahnya luar biasa, beliau hadir. Tidak beliau perangi, tidak ini, tidak itu, tapi beliau mengajarkan, ajarkan. Hilang orang, meninggalkan syekh semuanya, meninggalkan syekh mutasawwif itu dan menghadiri kajian Syekh Abdul Hasan. Akhirnya tersebar tauhid, tersebar sunnah, tersebar ilmu. Ini jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, sami'na wa ata'na itu penting. Yang paling penting sami'na wa ata'na, yang merupakan syarat sahnya la ilaha illallah dan keislaman kita. Kalau masalah kesempurnaannya, itu tugas kita berikhtiar untuk menyempurnakan sami'na wa ata'na. Wallahu ta'ala alam bisawab. Jazakumullah khair, barakallahu fikum. Kalau ada yang patut kita diskusikan, kita persilahkan kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ada? Tidak ada? Jadi kemarin ada jamaah kita yang mengatakan, saya heran dengan masjid ini, begitu penting permasalahan ini, tapi tidak ada yang bertanya, kata beliau. Saya bertanya ke beliau, Bapak juga tidak bertanya. Beliau bertanya di luar. Wallahu a'lam bishawab. Tapi saya memaklumi ini sebagai bentuk Anda sangat memahaminya. Tinggal saya tuntut, mari sama-sama kita berupaya untuk mengamalkannya. Barakallahu fikum, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.